jadwal P3K kapan ya ini ya? Jadwal pengadaannya. Yang Terus keempat, yang keempat ada Mbak Dini nih. Mbak Indana satu lagi yang keempat adalah BKPSDM Kabupaten Nagan Raya. Pertanyaannya adalah bagaimana bila K2 yang tidak masuk pendataan non-ASN karena berhenti di tahun 2019, lalu tahun 2022 bekerja lagi, apakah yang bersangkutan masih dapat dihitung sebagai prioritas K2? Untuk THK 2, kami melihat data THK 2 yang dari tahun 2013 itu ya pendataannya. Jadi selama yang bersangkutan belum menjadi ASN, maka berarti harusnya masih ada datanya di kami sebagai THK 2. Jadi diinputkan aja, dicoba saat mendaftar menginputkan nomor THK 2-nya. Bagaimana cara mengetahui atau memverifikasi peserta yang masuk database BKN? Jika ada peserta yang konfirmasi ke BKPSDM, sedangkan database tidak dipublikasikan oleh BKN. Mungkin bisa izin bantu, Mbak Indana? Sebetulnya Bapak Ibu kalau masih ada adminnya ya, admin pendataan non-ASN di 2022, yaitu silakan masih dibuka sih portalnya Bapak Ibu kalau masih ingat akunnya, bisa login, bisa unduh datanya gitu. Tapi kami kemarin sih sebetulnya kewenangan data di Direktorat PDPIK, kalau ada yang join mungkin bisa jawab. Tapi memang tidak ada data yang dipublish, jadi sifatnya seperti K2 ya, THK2 nanti sistem yang otomatis akan melakukan pengecekan dari NIK tersebut apakah memang terdata atau tidak gitu. Mungkin ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi jika memang non-ASN yang terdata pada saat pendataan non-ASN itu jabatannya ataupun pendidikannya adalah SLTA. Namun saat ini melamar memakai ijazah S1. Apakah bisa atau tidak, Mbak Indana? Iya, jadi kita hanya melihat berdasarkan NIK ya. Data tersebut, NIK tersebut ada nggak di database pendataan non-ASN atau tidak gitu. Kalau untuk pendidikannya sebetulnya bisa memakai ijazah yang terbarunya saat melamar. Disesuaikan lagi tadi dengan formasinya ya tentunya. Jadi misalnya jabatannya tadi analis kebijakan gitu kan, kualifikasi pendidikannya sudah S1 nih. Ya udah lamarlah pakai ijazah S1-nya. Jadi kita nggak cek lagi pendidikan yang bersangkutan saat pendataan itu jenjangnya apa. Yang pertama terkait yang untuk prioritas D4 bidang pendidik. Karena kemarin kita ada peserta seperti itu, namun dia dari formasi umum. Yang menjadi pertanyaan apakah yang bersangkutan di melamarnya di instansi asalnya atau instansi pada saat dia mendaftar melakukan tes di 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk P3K apakah ada kewajiban alokasi disabilitas juga seperti di CPNS? Untuk optimalisasi pengisian formasinya, itu mekanisme seperti apa ketika kan berdasarkan prioritas. Jadi misalkan di satu unit kerja penempatannya A misalkan, yang ternyata pendaftarnya dari K2-nya itu nggak ada. Apakah diambil dari K2 dengan jabatan yang sama ataukah memang mereka langsung di bawahnya, itu tenaga non-ASN di unit penempatan tersebut. Mungkin itu aja, terima kasih. Mungkin Mbak menambahkan Mbak, kalau nggak salah di KPM 349 juga tertulis ya, bahwa kalau tidak salah harus mendaftar lagi di tempat asal gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi Nur Rahman ya di KPM 349 terkait bidang pendidiknya untuk prioritasnya tersebut gitu. Iya, saya belum baca ya yang bidang pendidik. Terima kasih Mas Rahman. Untuk disabilitas nggak ada ya, di Kepmennya juga tidak disebutkan. Jadi tapi kalau misalnya memang mau, ya tadi cuma pengaturannya dapat diisi disabilitas atau tidak gitu aja sih. Nggak ada formasi khusus disabilitas kayak CPNS. Untuk optimalisasi nggak lompat dulu nyari K2 yang lain harusnya, tapi sesuai yang ada di formasi itu dulu. Kalau sudah terisi baru nanti ya udah gitu ya, terisi dulu dari non-ASN-nya. Tapi kalau nggak terisi baru nanti dioptimalisasi. Oh, iya. Izin Mbak tadi mempertegas, jadi kalau ketika prioritas yang pertamanya itu nggak ada,
berarti ke prioritas selanjutnya siap. Ya, jadi gitu Pak. Jadi sistemnya tadi ya sesuai tabel ya. Jadi prioritas pertama kan pelamar prioritas, yang kedua THK 2. Kalau prioritasnya sudah tidak ada, lanjut ke THK 2. Kalau THK 2 tidak ada, lanjut yang pendataan non ASN. Kalau misalnya udah nggak ada kali juga Pak, baru kita ambil dari peserta di tempat lain dengan jabatan dan kualitas pendidikan yang sama. Itu yang pertama terkait pelamar yang peserta yang melamar di luar instansi, misalkan sultan yang melamar dari luar kabupaten kota, ini sudah terjawab tadi. Kemudian yang kedua, terus yang lanjutannya, apakah misalkan ada yang melamar dari luar instansi itu sudah terkat oleh sistem atau seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme untuk peserta yang menggunakan ujian CAT di tahun 2023? Seperti itu. Makasih. Jadi tetap diverifikasi ya Pak ya. Jadi tim verifikator yang akan melihat surat dari keterangan kerjanya. Jika memang yang bersangkutan melamar di Provinsi Sulawesi Tengah, namun ketika dicek suratnya adalah mungkin di salah satu kabupaten kota, misalkan Kota Makassar, jika memang yang bersangkutan bukan dari provinsi asal yang dilamar. Mungkin itu Pak, izin. Ya, makasih Pak. Cukup jelas. Jadi izin Mbak Indana, mungkin ini terkait CPNS ya. Jadi kan mungkin ada salah satu peraturan terbaru yang mana teman-teman yang sudah lolos administrasi ini bisa menggunakan nilai SKD 2023. Mekanisme seperti apa mungkin bisa bantu dijelaskan Mbak izin. Di jadwal CPNS, itu saat ini kita udah di tanggal 18, berarti masuk ke pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan di 18 itu juga mulai ada jadwal masuk konfirmasi penggunaan nilai SKD untuk CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi. Nah, sebetulnya tidak akan dulu muncul jika instansi belum melakukan final verifikasi. Jadi yang pertama itu harus dilakukan terlebih dahulu adalah final verifikasi. Nanti setelah final verifikasi baru terbuka tuh di halaman pelamar. Itu pun hanya pelamar yang eligible saja. Jadi sistem itu sudah melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan ada nilainya atau enggak nih di tahun 2023. Gitu kan. Kalau nggak ada berarti ya nggak usah milih. Kan nggak ada nilainya. Yang pertama tadi terkait usia ya. Tadi Mbak Indana menyampaikan bahwa usia itu defaultnya dari aplikasi itu 20 sampai 57. Nah, yang mau kami tanyakan itu bagaimana dengan guru yang usianya sampai 60 tahun gitu. Apakah defaultnya memang harus 20 sampai 57? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Anggi, bahwasannya buat P3K yang belum terakomodir pada rekrutmen tahun ini itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang mau kami tanyakan bagaimana dengan P3K yang tahun ini dia tercatat sebagai tenaga non ASN pada pendataan 2022 tapi tidak mengikuti ujian P3K. Dia mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah, datanya itu akan seperti apa dianya gitu. Apakah mereka akan tetap diakomodir akan tetap bisa dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Yang ketiga, tentang tenaga pendidik tendik ya yang di sekolah itu mereka itu sekarang sudah tercatat sebagai guru di Dapodik sebagai guru. Nah, tapi mereka belum punya jasa S1. Sekarang lagi proses kuliah S1 gitu. Nah, bagaimana perlakuannya tentang ini gitu. Yang terakhir tentang optimalisasi, ada nggak surat dari BKN gitu ya ke kita? Karena ini kejadian tahun semalam. Buat tenaga kesehatan yang terdampak optimalisasi, ternyata direktur RSUD-nya keberatan ketika banyak tenaga non-ASN-nya yang akhirnya terdampak optimalisasi keluar ke puskesmas gitu. Nah, mereka nggak terima, mereka macak-macak ke kita gitu. Kita sudah berusaha sampaikan bahwasannya itu memang dari sistem ada optimalisasi namanya, tapi direkturnya tetap nggak bisa terima. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak Indana. Silakan Mbak, dari yang pertama terkait setting
usia guru seperti apa? Ya tadi kita sih samain aja ya Bu, semuanya sebetulnya karena BUP-nya rata-rata 58 gitu. Cuman kalau yang guru mau dijadikan 59 itu boleh diupdate aja di aplikasi. Tadi ya lewat pengaturan parameter dulu. Nanti untuk kami sesuaikan deh untuk yang P3K guru ya. Sampai 59 berarti kan. Biar defaultnya menyesuaikan BUP guru. Tapi kalaupun mau diubah nanti bisa diubah sendiri. Terus yang kedua untuk P3K paruh waktu, ini Mas Anggi saya belum tahu ya kelanjutannya seperti apa. Karena kalau nggak salah masih dibahas untuk peraturannya untuk P3K paruh waktu ini. Ya, sudah. Yang terakhir optimalisasi tadi. Terkait optimalisasi, Mas Anggi, izin. Ya itu nanti Optimalisasi. secara otomatis kita berdasarkan sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ini sama untuk optimalisasi. Kalau untuk instansi daerah tidak ada perubahan ya, itu masih sama. Jadi kita tetap melihat dulu prioritas dulu untuk mengisi formasi kosong. Ya cuma tadi katanya masalahnya adalah protes ya direkturnya atau apanya tuh, coba bisa diulangi kan? Nah berarti kan tidak bisa ini juga ya, maksudnya tidak bisa protes juga karena posisinya kan di tempat yang bersangkutan lamar itu sudah ada pemenangnya. Makanya tadi ya kami berniat untuk membuka saja, jadi biar terlihat siapa aja yang sudah melamar gitu, siapa aja yang sudah melamar untuk di unit tersebut, nanti bisa ketahuan siapa yang pemenangnya. Nah ketika optimalisasi itu berarti kan mengisi formasi yang kosong-kosong seperti itu ini ya. Ibu mungkin melengkapi ya. Jadi untuk yang nakes ini sudah ada di Kepmen 349. Lalu juga yang untuk JF Guru, izin Ibu mungkin bisa menginformasikan bahwa di Diktum ke-7 di 348 tahun 2024 menjelaskan bahwa memang pelamar seleksi JF Guru pada instansi daerah tahun 2024 itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan atau jenjang paling rendah yaitu sarjana atau diploma 4 gitu. Jadi itu merujuk surat edaran dari Dirjen GTK ya. Tenaga guru dan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai honorer tapi bukan dengan SK kepala daerah. Artinya mereka menggunakan SK kepala sekolah atau kepala puskesmas sebagai dasar untuk bekerja. Apakah mereka juga diperbolehkan untuk ikut? Karena nama mereka sudah termasuk dalam kalau guru sudah termasuk di Dapodi. Terus yang kedua terkait tenaga kependidikan. Tenaga TU sekolah dan lain-lain yang namanya juga terdata di Dapodi. Kira-kira mereka ini masuk di formasi yang mana, Pak? Apakah masuk di formasi guru atau teknis? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang menetapkan apakah harus boleh minimalkan kalau di Permenpan ini di Kemenpan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Nah, pertanyaannya kalau misalnya instansi menentukan minimal ditandatangani oleh JPT Pratama itu misalnya, itu silakan, itu aturan di instansi. Seleksi administrasi berdasarkan aturan instansi. Seperti itu. Karena di Kemenpan-nya hanya mengatur minimal ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Seperti itu. Yang penting datanya valid seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada non ASN, TU misalnya teknisnya, Tenkes ya berarti Tendik, tenaga pendidik misalnya di bagian perpustakaan atau di TU. Itu masuknya ya P3K teknis ya, bukan guru gitu, bukan guru. Iya, siap, terima kasih. Apakah jelas izin Pak Yermi? Jelas, Pak, jelas. Terima kasih. Iya, siap, terima kasih Pak Yermi. Jadwal P3K kapan ya ini ya? Jadwal pengadaannya. Terus yang keempat ada Mbak Dini nih. Mbak Indana, satu lagi yang keempat adalah terkait dengan kan kebijakan tenaga non ASN. Misalnya kita untuk yang teknis. Jadi kan memang jumlah formasi kita itu lebih sedikit daripada jumlah tenaga non ASN secara keseluruhan. Jadi kan kalau misalnya di pengumum di ketentuan bahwa itu adalah semua tenaga non ASN yang memang minimal bekerja 2 tahun atau 4 semester gitu ya kalau untuk yang guru. Nah, kita bolehkah melimitasi, karena kalau di bahasa ketentuan itu kan dia dan atau jadi bisa kalau misalnya kita hanya menyelesaikan THK 2 plus yang
terdata dalam BKN aja, jadi pengumuman kita hanya 2 nomenklatur itu tidak menyatakan tenaga non ASN yang minimal 2 tahun bekerja itu apakah boleh atau memang di pengumuman itu wajib diumumkan secara keseluruhan sama persis seperti ketentuan yang diatur di dalam Kemenpan atau Permenpan. Udah, itu cukup. Jadi Mas, kalau misalnya nih dari Pemprov DKJ ya Jakarta hanya mau membuka pendaftaran itu untuk PHK 2 dan non ASN yang terdata saja gitu. Apakah diperkenankan atau tidak? Ya, itu kembali lagi itu kewenangan instansi ya. Jadi silakan aja kalau memang mempersyaratkan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi silakan aja. Berarti nanti di state di pengumumannya ya? Iya, di state di pengumuman agar terinfokan para calon-calon pelamarnya. Ada lagi kah tadi yang belum terjawab? Izin Dari teman-teman Jakarta. dari Jakarta, Mas Fahmi, apakah Sudah? Sudah cukup. Jadwal itu P3K belum ada ya, Mbak? belum? Untuk jadwal nanti menunggu, Mas. Jadwal Nah, masih menunggu ya, nanti kami info. Ya, baik. Semoga bulan depan maunya.